rapat paripurna DPR tanggal 23 Maret kemarin telah mengesahkan program legislasi nasional atau Prolegnas 2021, RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, dan RUU tentang Ibu Kota mulus, sementara revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ITE justru pupus. Quo vadis DPR. Kita paham, Prolegnas hanyalah daftar inventarisasi RUU yang akan dibahas dalam masa kerja DPR sepanjang tahun 2021. Fakta menunjukkan, tidak semua RUU atau revisi undang-undang yang telah masuk Prolegnas akan selesai dikerjakan oleh DPR dalam kurun waktu tersebut. Terlebih, bukan rahasia lagi, kinerja DPR di bidang legislasi sangat rendah. Sebagai contoh, dari 37 RUU yang masuk Prolegnas 2020, hanya 13 yang dapat diselesaikan menjadi undang-undang. Kita pun pesimis 33 RUU usulan pemerintah, DPR, DPD, dan 5 RUU usulan terbuka dalam Prolegnas 2021 dapat diselesaikan sepanjang tahun 2021. Dari sinilah kekhawatiran itu beranjak, sebab sangat mungkin DPR dan pemerintah hanya akan mengejar pembahasan RUU yang dianggap prioritas dari kacamata pemangku kepentingan, bukan rakyat. Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dijadikan contoh bagaimana ototnya anggota DPR, tentunya dengan dukungan pemerintah, kerja non-stop merampungkan pembahasan dan mengesahkannya tanpa mau mendengarkan aspirasi berbagai elemen masyarakat. Sementara RUU lain yang sudah masuk Prolegnas tahun 2020 diabaikan karena mungkin tidak ada urgensitasnya bagi kepentingan DPR juga pemerintah. Kecenderungan itu kini tampak dari masuknya RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang merupakan, dalam tanda petik, baju baru dari RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Fraksi PAN, termasuk yang awalnya menolak keras masuknya RUU BPIP dalam Prolegnas 2021 karena berpotensi menimbulkan polemik hingga penolakan dari masyarakat seperti ketika masih bernama RUU HIP. PAN juga sempat menolak masuknya RUU Ibu Kota karena dinilai belum urgen, di mana pemerintah masih harus fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Namun kemana suara PAN dalam paripurna kemarin, termasuk PKB dan Golkar yang sebelumnya juga menolak RUU HIP? Hanya PKS yang lantang menyeru penolakan dalam pandangan fraksinya. Yang lain lebih suka membungkus kalimat bersayap sehingga sebagian masyarakat tidak tahu tujuannya. Kita paham, perubahan sikap politik bukan barang haram. Awalnya menolak, kemudian di akhir menyetujui, bahkan paling awal menikmati, bukan hal baru. Terlebih mayoritas penghuni Senayan bukan berangkat dari keinginan memperjuangkan ideologi yang diyakini, melainkan karena ada kesempatan. Kita sudah tidak percaya, bahkan sebelum pemilu, mereka mau berkeringat memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun terpaksa kita kembali bersuara karena yang dipertontonkan saat ini benar-benar tidak dapat dipahami dengan logika politik yang paling dangkal sekalipun. Keberadaan RUU HIP yang kini menjadi BPIP akan merugikan partai-partai non-nasionalis. Lebih jauh lagi, sebelumnya telah ada wacana memeras Pancasila menjadi tinggal beberapa sila atau mengganti dan menambah frasa dalam sila sehingga maknanya menjadi bias. Cetusan ketuhanan yang berkebudayaan yang sempat menjadi polemik sebelumnya adalah contoh pengaburan makna sila pertama. Bahkan Presiden Soekarno sekalipun tidak pernah menyebut ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Presiden RI pertama itu tetap menyebut ketuhanan yang Maha Esa meski penempatannya di sila kelima. Berkebudayaan baru disebut ketika menjelaskan pengamalan agama yang harus tetap selaras dengan budaya bangsa untuk menghindari egoisme agama. Kita pun pernah mengalami masa kelam ketika Pancasila ditafsir tunggalkan oleh penguasa Orde Baru. Tafsir tunggal itu kemudian dijadikan tameng oleh penguasa lalim dan korup yang telah kita tumbangkan bersama-sama di tahun 1998. Jangan sampai peristiwa itu terulang karena memberi celah kepada kelompok orang-orang yang menafsir ulang Pancasila sesuai kehendaknya, sesuai kepentingannya. Penyusunan Prolegnas 2021 menjadi semakin sulit dipahami karena mengakomodir RUU kontroversial namun membuang revisi undang-undang yang menjadi aspirasi sebagian masyarakat, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang sempat diwacanakan pemerintah.
tetap memaksa pemilu dan pilkada tahun 2024 meski dilaksanakan beda bulan, bukan saja tidak belajar dari pengalaman pemilu dan Pilpres 2019 di mana ratusan petugas pemilu meninggal dunia karena diduga kelelahan, namun juga mengabaikan adanya 272 daerah yang akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah, termasuk provinsi di seluruh Jawa, minus DIY yang memang tidak diadakan pemilihan langsung. Terkait Undang-Undang ITE, jika pemerintah lalai atau abai, bukankah anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan inisiatif revisi undang-undang? Sebagai contoh, pada tahun 2020, DPR mengajukan usulan RUU atas perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang kini masuk prolegnas 2021. Artinya, jika DPR memandang keberadaan Undang-Undang ITE bermasalah, mengapa DPR menunggu usulan pemerintah? Kita tidak ingin menyebut DPR hanya tukang stempel kebijakan pemerintah, namun sulit untuk mengatakan DPR telah bekerja maksimal sesuai fungsi dan kedudukannya.